ini ya, mata kuliah manajemen risiko dan pengembangan ya. Ya, ada 2 dosen pengampu, yaitu Ibu sendiri ya, Rizky Rijal Fahmi, kemudian yang kedua nanti oleh Ibu Aisyah Zakaria. Ya, jadi pembagiannya itu 8 pertemuan dengan dosen pertama sampai dengan UTS, kemudian dilanjutkan dengan dosen berikutnya sampai UAS ya. Oke, Muhammad Yasin, belum ada ya? Aidil M. Rusyaid, Aidil, belum ada? Amreza Mahasta Majid, belum ada Amreza. Muhammad Arif, Hadir, Bu. belum bergabung ya. Muhammad Arif, Hadir, Bu. Hadir, Bu. oke. Muhammad Radi, Hadir, Bu. Muhammad Rifan Maulana, belum ada. Lukmanul Hakim, belum ada. Darul Muttaqin, ikut kelasnya. Hadir, Bu. Nur Safira As-Sahra, Hadir, Bu. Cindy Puspita Ayu, Hadir, Bu. Sahnidar, Hadir, Ibu. Putri Rahmadani Irwanti, Hadir, Ibu. Andi Mawar Febriani ada, Hadir, Ibu. Novita Manga, Hadir, Bu. Nurhaliza M. Mapu, Hadir, Ibu. Zaskia Putri Kirana, Hadir, Bu. Muhammad Zainul Fuad, belum ada. Oke. Oke ya, nanti kalau apa namanya untuk pertemuan kita secara online ya, kalau misalnya kalian tidak masuk tepat waktu ya, kalian masuk setelah absensi berakhir ya, silakan kalian screenshot bukti bahwa kalian bergabung ya di tengah-tengah perkuliahan. Jadi nanti pada saat selesai perkuliahan baru kita absen kembali yang ya, telat bergabung tadi ya. Iya, Rifan ada yang mau disampaikan? Permisi, Bu. Rifan hadir, Bu. Rifan, oh ya, oke. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke ya, jadi teman pertama ya, kita akan menyepakati kontrak kuliah terlebih dahulu ya. Jadi apa saja yang aturan-aturan yang akan kita tetapkan di perkuliahan ini ya. Kemudian sejauh mana ya atau ruang lingkup dari pokok bahasan mata kuliah kita ya. Ya, dan juga apa saja syarat-syarat mengikuti perkuliahan dan ya syarat-syarat untuk lulus dalam perkuliahan ini ya. Jadi yang pertama itu ya seperti biasanya bahwa kehadiran minimal itu 80% ya. Ya, apalagi kita ini sistemnya sistem online perkuliahan, jadi ya Ibu rasa ya apa namanya tidak ada alasan untuk tidak hadir ya, karena ya meskipun ya kalian berada di tempat lain ya, kalian tetap bisa mengikuti ya perkuliahan dari jarak jauh ya. Kemudian ya nanti di perkuliahan ini akan ada beberapa tugas yang diberikan ya. Ya silahkan dilengkapi karena itu akan berpengaruh kepada rekap nilainya kalian ya. Direkap antara tugas-tugas, kemudian nilai ujian ya, baik itu ada kuis, kemudian ada UTS dan juga ada UAS ya. Oke. Kemudian ya karena perkuliahan kita ini dimulai di tengah-tengah apa namanya, di tengah-tengah semester ya. Ya, biasanya ada jenjang seperti itu ya. Jadi terlambat mulai, tetapi nanti di akhir ya kita diminta menyelesaikan sesuai dengan waktu berakhirnya semester ya. Sekarang kan di
yang reguler itu sekarang sudah di pekan ke-12. Nah, artinya sisa 4 sampai 5 pertemuan lagi ya, baru semester genap itu berakhir. Ya, jadi ya untuk mengatasi hal tersebut ya, kita mau menambahkan jumlah pertemuan kita di tiap pekan ya. Jadi selain hari Sabtu, ya kita tambahkan 1 lagi ya. Jadi kita ketemu 2 kali sepekan ya. Nah, untuk waktunya ya nanti silakan kita sepakati. Ya mungkin yang pertemuan yang rutin itu Sabtu siang ya seperti saat ini. Ya kemudian yang satu lagi mungkin di hari kerja. Ya, kalau misalnya ada yang tidak lowong untuk hari kerja di pagi sampai sore ya, kita di akhir-akhir waktu saja ya, waktu pulang kerja seperti itu ya. Mungkin kita bisa di jam 4 atau jam 5 sore, ataukah ya sudah maghrib ya. Nanti kita seperti itu ya. Nah, untuk harinya ya, karena Ibu menyesuaikan dengan jadwal perkuliahannya Ibu yang reguler juga ya. Nah, ada satu yang Ibu apa namanya, jam yang bisa kita masukkan itu di hari Kamis ya. Ya, mungkin kita bisa mulai di hari Kamis pukul 4 sore ya. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang keberatan ya silakan disampaikan. Nanti kita atur di jam ataupun hari lainnya. Oke, jadi kita mulai dengan kontrak kuliah terlebih dahulu ya. Ya, mata kuliah kita ini berjudul Manajemen Resiko dan Pengembangan ya. Ini kalau kita bahasa baku sekarang kita pakai risiko ya, risiko. Nah, sebelumnya ya Ibu rasa kata resiko itu kata yang umum ya kita gunakan ya. Boleh Ibu tanya apa pemahaman kalian tentang resiko ya? Coba Novita Manga, apa yang kamu pahami mengenai resiko? Apa itu resiko? Resiko itu suatu peristiwa yang menimbulkan dampak Peristiwa yang menimbulkan dampak. Dampaknya dalam konteks apa? Positif, negatif? negatif. Negatif. Oke. Ada yang mau menambahkan? Apa yang terlintas di benak kalian dengan mendengar kata resiko? Nurhaliza? Apa itu resiko? Ada Nurhaliza? Iya, Bu. Ya, apa itu resiko? Resiko itu adalah kondisi yang tidak pasti, Bu. Bisa terjadi di beberapa proyek, Ibu, itu yang bisa sepertinya bisa buat proyek telat atau bengkak biayanya, Bu. Oke ya, jadi ada 2 ya jawaban yang sudah kita dengarkan ya. Jadi ya, kalau kita ambil sebuah kesimpulan ya, kalau resiko itu tadi adalah kemungkinan ya. Jadi kemungkinan yang terhadap suatu kejadian ya yang bisa menimbulkan sebuah kerugian ya, ataupun selain kerugian tadi itu ada bahaya di dalamnya ya. Jadi dalam rangka teknik sipil ya atau di proyek konstruksi ya tadi disebutkan temannya bahwa ya kalau kita lihat sebuah proyek konstruksi itu adalah sebuah kegiatan yang memiliki resiko yang besar ya. Karenanya ya di sini ada satu mata kuliah dengan judul manajemen resiko. Nah, tujuan dari mata kuliah ini yaitu ya bagaimana cara kita meminimalisir resiko tersebut ya. Ya, karena judulnya adalah kemungkinan, ya bisa terjadi, bisa tidak, ada probabilitas di dalamnya. Ya, makanya kita mau mengurangi tingkat probabilitas terjadinya risiko tersebut. Nah, di mata kuliah inilah ya
kita akan membahas ya bagaimana meminimalisir sebuah resiko pada proyek konstruksi. Ya, jadi apa manfaat ya dari mata kuliah manajemen risiko dan pengembangan ya? Ya, mata kuliah ini memberikan manfaat yang signifikan ya bagi mahasiswa teknik sipil, yang memungkinkan mahasiswa untuk memahami konsep dan prinsip manajemen risiko dalam proyek-proyek teknik sipil. Ya, sehingga dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek-proyek tersebut. Ya, jadi ya segala tindakan ya yang kita lakukan ya, baik itu kita sadari ataupun kita tidak sadari ya, di belakangnya akan ya ada resiko yang mengikuti ya. Nah, karena sebuah apa namanya keniscayaan bahwa ada resiko di belakang itu ya, maka ya tentu saja yang kita lakukan adalah bukan meniadakan ya, tapi mengelola resiko tersebut. Ya, dengan demikian mahasiswa dapat mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian dalam proyek-proyek teknik sipil ya. Kemudian di mata kuliah ini ya, merupakan mata kuliah wajib. Ya, mata kuliah wajib program studi terdiri dari 5 sub CPMK. Disertai rencana tugas untuk mengukur ketercapaian penugasan materi sub CPMK. Nah, ada beberapa materi di dalamnya akan kita bahas ya mengenai konsep resiko, kemudian ketidakpastian dan opportunity, manajemen resiko, fungsi, prinsip, dan pentingnya penerapan manajemen resiko. Kemudian program manajemen resiko, ya bagaimana resiko dalam proyek konstruksi, serta bagaimana penerapan konsep manajemen resiko pada studi kasus proyek konstruksi. Kemudian sasaran belajar ya dan pembelajaran ya diharapkan mampu untuk mahasiswa menjelaskan konsep resiko, ketidakpastian dan opportunity melalui pemikiran logis, kritis, dan bermutu. Kemudian pada akhir pertemuan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen risiko, fungsi, prinsip, dan pentingnya penerapan manajemen risiko melalui pemikiran logis, kritis, dan bermutu. Kemudian ya juga mampu menjelaskan proses manajemen risiko melalui pemikiran logis. Oh, ini sorry, ini yang dibawa di. Oke. Oke, kemudian mahasiswa ya mampu memahami resiko dalam proyek konstruksi melalui pemikiran logis, kritis, dan bermutu. Oh, kenapa ini berulang-ulang kiri? Oke, nanti kita ini ya perbaiki kembali ya sasaran belajarnya. Nanti kita lihat dari materi per pertemuan apa yang akan dibahas. Nah, ini organisasi materinya ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai apa itu resiko, kemudian ketidakpastian dan opportunity. Ya, kemudian bagaimana manajemen resiko, fungsi, prinsip, dan pentingnya penerapan manajemen resiko. Kemudian bagaimana proses manajemen risiko itu sendiri, ya. Kemudian risiko dalam proyek konstruksi dan manajemen risiko dalam proyek konstruksi melalui studi kasus. Kemudian ada beberapa strategi perkuliahan ya yang akan kita gunakan di sini. Ya, yang pertama dengan metode ceramah ya. Memperkenalkan konsep-konsep dasar manajemen risiko, kemudian dengan cara diskusi ya kita mempelajari dan menganalisis kasus-kasus risiko dalam proyek konstruksi. Kemudian akan ada studi kasus ya, kita mempelajari dan menganalisis kasus-kasus risiko dalam proyek konstruksi. Kemudian ada presentasi ya, mempresentasikan hasil analisis dan rencana manajemen risiko, serta ada ujian tertulis ya untuk evaluasi pemahaman mahasiswa ya. Nah, untuk bahan bacaan itu sendiri ya, Ibu rasa sekarang sudah mudah untuk kita dapatkan ya. Ya, di internet sudah beredar e-book ya, tinggal kita cari ya yang mana yang sesuai ya untuk materi kita. Nah, ini diantaranya ada A Guide to the Project Management Body of Knowledge ya 2004, kemudian ada Project Risk Management,
ada juga ya buku dari ini Identifying and Managing Project Risk, ada Project Management Professional Study Guide ya, dan yang lainnya. Kemudian selain yang dituliskan ini juga ya masih banyak kalian termasuk ada PMBOK ya atau Project Management Body of Knowledge ya yang bisa dijadikan sebagai acuan ya untuk manajemen risiko. Yes. Kemudian nantinya akan diberikan tugas ya untuk mata kuliah ini. Ya, jadi harapkan ya sebelum perkuliahan ya mahasiswa sudah ada pengetahuan dasar dulu terkait materi yang akan kita bahas ya. Jadi nanti pada saat perkuliahan ya, jadi kalian ya sebaiknya sudah ada bekal pertanyaan ya untuk kita diskusikan. Kemudian ya tiap tugas yang diberikan yaitu dikumpulkan di pekan berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Kemudian evaluasi tengah semester diadakan di pekan ke-8. Kemudian UAS diadakan di pekan ke-16. Ya, kriteria penilaian ya, mulai dari A, A minus, B plus, B minus ya, dan seterusnya sampai di E. Ya, dengan range nilai seperti yang ya ditunjukkan di tabel ini. Ya, ya jadi ini merupakan akumulasi ya dari pembobotan nilai tugasnya kalian ya senilai 25%, kemudian formatif dengan bobot 15%, kemudian ada evaluasi tengah semester 25% dan evaluasi akhir semester 35%. Nah, kemudian ini adalah ya topik bahasan per pertemuan ya. Yang pertama ya yang sekarang kita laksanakan itu bukan pertama dengan topik kontrak kuliah dan pengantar. Kemudian ya untuk pekan 2 dan 3 ya materinya adalah pengenalan manajemen risiko. Ya, definisi dan konsep ya, ketidakpastian dan opportunity, kemudian jenis-jenis risiko dalam konstruksi dan pengaruh risiko terhadap proyek konstruksi. Kemudian di pekan ke-4, 5 dan 6 ya. Ya, materi yang dibahas adalah memahami manajemen risiko. Jadi ada definisi dan konsep manajemen risiko, kemudian fungsi dan prinsip manajemen risiko, serta pentingnya penerapan manajemen risiko dalam proyek konstruksi. Ya, pekan ke-8 ya dilaksanakan UTS, kemudian pekan 9, 10, dan 11 ya, topik bahasannya memahami proses manajemen risiko. Nah, di sini nanti ya ada tahapan-tahapan ya yang kita lakukan ya dalam ya proses manajemen risiko itu sendiri, mulai dari kita identifikasi ya resiko ya mungkin dalam setiap item pekerjaan ataupun resiko terhadap sebuah jabatan di struktur organisasi proyek. Kemudian tahapan kedua ada analisis risiko, evaluasi risiko, kemudian pengelolaan risiko dan pemantauan dan evaluasi. Ya, kemudian di pekan ke-12 dan 13 ya. Ya, topiknya adalah memahami risiko dalam proyek konstruksi. Ya, di sini ada jenis-jenis risiko dalam proyek, kemudian pengaruh risiko terhadap proyek konstruksi, ya, kemudian analisis nilai tahunan. Ya. Kemudian di pekan ke-14 dan 15 ya, ini menerapkan konsep manajemen risiko pada studi kasus ya. Jadi menerapkan konsep manajemen risiko pada studi kasus proyek konstruksi, kemudian menganalisis dan mengevaluasi, kemudian mengembangkan strategi pengelolaan risiko. Oke, setelah itu di pekan ke-16 ya, ujian akhir semester. Ganti dulu ya. Oke, jadi itu tadi ya cakupan materi ya dalam mata kuliah manajemen risiko dan pengembangan. Ya, ini adalah kontrak kuliah ya untuk mata kuliah ini ya nanti kita akan lengkapi. Apakah kelasnya memang ini 2B atau kelas berapa, Dek? Atau enggak pakai ABJ kelas tak? Bagaimana kelas RPL tak?
Mana Darul? Hadir, Bu. Bagaimana kelas RPL tak ada AB-nya atau bagaimana? Tidak ada, Je, Bu. Satu angkatan, Je, Bu. Satu Tapi kita kelas sudah 3 Bu. semester berapa mungkin sekarang, Dek? Semester 2, Bu. Oh, jadi kelas 1, masih kelas 1, Dek? Iya, Kalau Bu. semester 2? Oh iya. Ibu kira sudah kelas ini, sudah semester 3. Jadi kelas 1. Ada ini Kak, kayak gedung atau jalan? Iya, Bu. Gabung semua ini, Bu, di sini. Oh, gabung ya? Oke. Oke, ada pertanyaan mengenai kontrak kuliah kita? Ada yang mau didiskusikan kembali ya mengenai pertemuan atau ke aturan main ya? Gimana? Atau sudah aman? Ini, Bu, Semester. pertemuannya hari Sabtu saja, Bu, atau Oh iya, yang tadi ya, iya, yang Bu. penambahan di. Ya, Ibu sarankan kita 2 kali sepekan bagusnya. Jadi Sabtu dan apakah Rabu ataukah Kamis? Jamnya itu, Bu, kira-kira, Bu, jam berapa, Bu? Bisa, Jamnya Kak? itu mungkin jam 4 atau jam 5 sore ya, bagusnya ya. Jangan kita malam, Di. Ada waktu istirahat. Kalau jam 4 atau jam-jam 5 lah. Terus sudah lowong, terutama yang mungkin yang sementara kerja. Ini yang kerja di kelas tak berapa persen kah? Siapa-siapa yang kerja coba angkat ini, pencet emot angkat tangan. Iya, iya nanti ya. Yang kerja atau dari yang kerja di kelas ini? 1, Rifan. Yang lain? 1, jadi Rifan nih, bagaimana Rifan? Kita tanya dulu waktu kerjanya Rifan. Kalau misalnya kita kelas sore, Kamis lah mungkin ya. Bisa Bu, sore Bu. Iya, siap ya. Selasa atau Kamis bagusnya? Nggak ada aja masalah. Hari Selasa atau Kamis bisa semua ya. Ya Bu. Oke. Ya, Kamis saja di Kamis Sabtu. Tapi agak mepet ki pertemuannya, enggak apa-apa ya. Karena Rabu itu Ibu masih ada kelas sampai agak sore, jadi mungkin enggak dapat ya. Oke ya, jadi nanti dituliskan di grupnya, Dik. Pertemuan kita hari Kamis dan Sabtu. Kalau Kamis itu jam 4 ya. Kalau Sabtu itu jam 1.20. Oke, sekarang kita mau lihat ya, pengantar manajemen resiko, Dik. Oke, jadi pengenalan manajemen resiko ya. Coba kalau Ibu kasih gini, oh ya, oh ya, kelihatan ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran ya dari pertemuan pertama kita di hari ini, ya setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi dan konsep resiko, ya, ketidakpastian dan juga opportunity. Kemudian mampu menguraikan jenis-jenis resiko dalam konstruksi, ya. Kemudian mampu menjelaskan pengaruh resiko terhadap proyek konstruksi. Oke, jadi pokok bahasan ya dalam pertemuan ini yang pertama definisi, kemudian urgensi, ya, kemudian pengembangan manajemen resiko, proses manajemen resiko serta konsep manajemen resiko. Ya, pertama-tama kita harus tahu dulu ya apa definisinya ya.
Ya, tadi sudah Ibu tanyakan ke 2 orang ya, apa yang kalian tahu mengenai resiko ya. Jadi definisi resiko itu sendiri ya. Jadi resiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ya. Karena di sini ya dalam konteks potensi ya, maka ya kejadian ini bisa saja terjadi ya, bisa juga tidak terjadi. Ya, jadi atau resiko itu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Ya, jadi ya dalam konteks ini resiko itu adalah hal negatif ya. Ya, hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang menimbulkan kerugian ya. Jadi kalau kita dengar kata resiko ya, maka ya sesuatu yang merugikan seperti itu ya. Kemudian pengertian manajemen risiko itu sendiri ya adalah suatu proses identifikasi ya, analisis ya, penilaian, pengendalian dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima ya. Nah, nanti akan ada materi mengenai ya tahapan-tahapan ya dalam meniadakan risiko ya. Ya, ini tadi bisa kita lakukan dengan cara pengendalian ya. Kemudian bisa kita hindari ya. Kemudian kita bisa minimalisir ya. Ya, kalau memang kita tidak bisa hilangkan ya kita minimalkan resikonya atau bahkan menghapus ya resiko yang tidak dapat diterima. Ya, contoh misalnya dari konteks proyek konstruksi ya. Ya, misalnya sebuah resiko di dalam proyek. Nah, kita tanya Rifan kalau begitu. Ya, Rifan kerja di dalam proyek apa sekarang? Mana Rifan? Standby enggak Rifan? Halo? Oke, udah standby ya. Ya, jadi kita cari satu contoh ya, proyek konstruksi. Misalnya proyek konstruksi gedung. Ya. Nah, menurut kalian, sebutkan satu item pekerjaan yang mempunyai sebuah resiko. Coba. Kira-kira item pekerjaan apa ya di dalam proyek konstruksi yang mempunyai satu resiko? Atau Ibu tunjuk. Coba Mawar. Mawar? Iya, Bu. Ya, coba sebutkan satu item pekerjaan di proyek konstruksi gedung. Pengerjaan backisting Backisting apa? kolom, Bu. Baru Backisting kolom. Di lantai berapa? lantai 1. Lantai 1. Oke. Oke. Kalau di pekerjaan ya, backisting kolom lantai 1, kira-kira resiko apa yang ada, Mawar? Di pekerjaan tersebut. Coba sebutkan satu resiko. Jatuhi water backisting. Terus backistingnya jatuh. Terus resikonya kalau dia jatuh? Terluka, Ibu. Oke, kena apa misalnya? Kakinya? Iya, Bu. Oke. Backistingnya jatuh, artinya baru mau dipasang ya, pemasangan backisting. Kemudian backistingnya jatuh. Nah, artinya dengan backisting jatuh itu resikonya adalah ya kaki terluka ya. Terlukanya juga ada beberapa tingkatan. Mungkin ada yang cuma tergores ya. Ada yang bengkak ya, ada yang mungkin pas backistingnya jatuh ada bagian pakunya yang kena di kaki ya. Jadi bisa tertusuk paku dari backisting ya. Nah, sekarang bagaimana manajemen resiko bisa mengendalikan ya resiko pada item tersebut? Ya, jadi item pekerjaan pemasangan backisting kolom lantai 1 untuk proyek konstruksi gedung, ya resiko terkena backisting ya, terkena backisting yang jatuh saat pemasangan backisting.
Nah, di sini kita lihat coba upaya pengendaliannya ya, menghindari. Ya, bagaimana cara menghindari resiko tersebut? Ya, ya mungkin ada ya cara-cara yang bisa kita lakukan untuk ya agar backcasting yang kita pasang itu tidak terjatuh ya. Ya, biasanya juga ataukah pada saat terjatuh tidak ada pekerja yang kena ya. Ya, contoh ya, misalnya ada sebuah proyek yang backcasting-nya itu ya dia bukan backcasting konvensional ya. Ya, tapi dia pakai backcasting multiplex ya, multiplex yang kualitas yang lebih bagus yang bisa dipakai 2-3 kali ya. Kalau backcasting yang biasa kan kita pasang terus kita buka ya, ya biasanya tidak bisa dipakai lagi untuk kolom. Ya mungkin dipindahkan ke item lain yang apa namanya yang lebih kecil-kecil seperti itu ya. Nah, kalau kita pakai backcasting yang multiplex itu ya, yang licin apa namanya permukaan dalamnya ya. Nah, itu diangkat menggunakan kren ya. Jadi untuk menghindari risiko terkena pekerja akibat backcasting ya pemasangannya bukan yang konvensional ya. Nah, kemudian meminimalisir ya. Bagaimana cara kita meminimalisir? Ya, misalnya ya kita menggunakan pengaman yang lebih ya agar ya kejadian backcasting itu tidak backcasting terjatuh itu tidak terjadi seperti itu ya. Ataukah kita bisa menghapus resiko yang ya tidak dapat diterima ya. Oke, jadi itu tadi satu contoh ya dalam satu item pekerjaan ya bagaimana kita melakukan identifikasi resiko. Nah, ini untuk proyek apa namanya konstruksi dengan nilai tertentu ya, dengan nilai tinggi ya. Misalnya gedung-gedung tinggi ya. Nah, itu ada proses pembuatan dokumen ya, dokumen keselamatan. Salah satunya adalah mengidentifikasi resiko di tiap item-item pekerjaan yang ada. Boleh tunggu di depan? Dikit lagi baru selesai ya. Oke. Nah, kemudian ya, apa yang dimaksud dengan resiko? Ya. Nah, itu tadi beberapa definisi ya dari resiko ya. Aduh, duduk. Ibu kasih mati kamera ya. Oke. Ya, yang pertama ya, ada kerugian yang tidak diharapkan ya. Bahkan salah satu definisi dari resiko. Kemudian apalagi ada penyimpangan dari yang diharapkan. Ya, kemudian ada kejadian yang tidak menguntungkan dan juga ketidakpastian kejadian di masa yang akan datang ya. Jadi ya 4 hal ini ya merupakan ya definisi-definisi dari resiko itu sendiri. Oke, di sini ada beberapa jenis resiko ya. Jadi ada resiko murni, ada resiko statis, kemudian ada resiko objektif dan ada resiko spekulatif. Ya, apa itu resiko murni ya? Resiko murni di mana kemungkinan kerugian ada ya, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Ya, jadi kita bicarakan ini potensi kerugian untuk resiko tipe ini. Contohnya kejadian kecelakaan ya, kebakaran. Nah, itu ya betul-betul di dalamnya adalah kerugian ya. Tidak ada potensi keuntungan ya di dalamnya. Kemudian ada resiko statis. Ya, ini muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Contohnya, ada resiko terkena petir, ya, merupakan resiko yang muncul dari kondisi alam. Kemudian ada resiko objektif, ya, resiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Contohnya, fluktuasi harga atau tingkat keuntungan investasi ya di pasar modal ya. Kalau misalnya kalian ini ya invest ya. Nah, itu kalian bisa lihat ya, ada dasarnya kalian melakukan invest di saham ini ya. Tentu saja kalian sudah siap dengan resikonya ya. Jadi apakah mempunyai keuntungan ataukah malah nanti ya turun sahamnya ya. Kemudian ada resiko spekulatif ya. Terdapat potensi terjadinya kerugian dan juga keuntungan.
Ini contohnya menjalankan bisnis ya, tentu saja bisa jadi untung, ya bisa jadi juga ya bangkrut gitu ya. Nah, kira-kira kalau pekerjaan konstruksi ya masuk di resiko yang mana ya? Antara keempat jenis resiko ini. Apakah dia resiko murni? Ya tentu saja tidak ya, karena ada keuntungan di dalamnya. Apakah dia resiko statis ya, ini dari kondisi alam ya bukan juga ya. Kemudian apakah resiko objektif atau spekulatif ya? Ya, kalau kita lihat di sini ya, ya bisa dia masuk ke resiko spekulatif ya, karena itu merupakan sebuah bisnis atau sebuah usaha ya. Ya, yang namanya usaha jasa konstruksi. Ya, ini contoh ya, contoh resiko murni. Contoh ya, tipe resikonya ada aset fisik, kemudian definisinya apa ya, resiko yang terjadi karena kejadian tertentu berakibat buruk atau kerugian pada aset fisik organisasi. Nah, contoh ilustrasinya adalah kebakaran yang melanda gudang ya atau bangunan perusahaan. Ya, yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan peralatan. Kemudian ada tipe risiko contoh karyawan. Ya, contoh ya resiko karena karyawan organisasi yang mengalami peristiwa yang merugikan. Ya, contohnya itu adalah kecelakaan kerja yang mengakibatkan karyawan cedera ya, kemudian kegiatan operasional perusahaan jadi terganggu. Nah, kemudian ada tipe risiko legal ya. Definisinya itu risiko kontrak tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian dokumentasi yang tidak benar. Nah, ilustrasinya adalah ya terjadi perselisihan sehingga perusahaan lain menuntut ganti rugi yang signifikan. Nah, jadi apa pentingnya ya kita mempelajari manajemen risiko atau apa urgensinya? Ya, yang pertama ya meningkatkan kesadaran risiko ya. Apa yang mempengaruhi pencapaian tujuan? Kemudian apa yang bisa berubah ya, apa yang bisa salah dan apa yang bisa terjadi. Ya, jadi ya kesadaran risiko ini ya di dalam sebuah proyek itu sangat dibutuhkan ya. Ya, karena proyek konstruksi itu merupakan proyek yang unik ya. Maksudnya adalah setiap item konstruksi ya atau proyek konstruksi itu berbeda dari yang lainnya. Ya, meskipun itemnya yang dibangun sama misalnya gedung sekolah misalnya ya, gedung sekolah yang tipikal dibangun di beberapa kota ya. Ya, tapi di kota A dengan di kota B ya, pada saat pembangunan ya, ya resikonya tentu saja tidak sama ya. Ya karena ada kondisi-kondisi misalnya kondisi lingkungan yang pasti berbeda ya dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pemahaman tentang sensitivitas resiko. Ya, apa yang membuat resiko saya meningkat, apa yang membuat resiko saya menurun, ya begitu juga apa yang membuat resiko saya hilang ya. Kemudian mendorong budaya resiko sehat ya, aman, terbuka dan transparan untuk membicarakan resiko. Kemudian mengembangkan pendekatan umum dan konsisten terhadap resiko di seluruh organisasi ya, tidak berbasis intuisi ya. Ya, jadi ya resiko ini ada teori ya dan ada tahapannya ya yang bisa kita pelajari. Kemudian apa itu konsep manajemen resiko ya? Jadi manajemen risiko itu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko. Ya, jadi ini sudah disebutkan tahapan-tahapannya sebenarnya di sini ya. Jadi kalau kita mau melakukan ya manajemen risiko pada sebuah proyek konstruksi, ya kita harus identifikasi terlebih dahulu ya. Identifikasi di tiap item ya, kira-kira ya risiko apa yang bisa terjadi untuk item pekerjaan ini ya. Contoh tadi yang disebutkan oleh Mawar ya, risiko terjatuh, terkena backcasting yang jatuh. Kemudian menganalisis ya, seberapa besar kemungkinan risiko ini bisa terjadi ya. Kemudian kita evaluasi dan juga kita kendalikan ya. Kita misalnya mau mengurangi, meminimalisir ataupun sekalian meniadakan risiko tersebut.
Kemudian ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya itu adalah untuk meminimalkan dampak negatif ya, resiko dan memaksimalkan peluang. Ya. Jadi kalau misalnya resiko sudah diminimalisir ya, artinya potensi kerugian ya akan berkurang. Nah, itulah yang menjadi harapan kita dengan melakukan ya manajemen resiko ini ya. Jadi ya meminimalisir kerugian ya. Ya tentu saja kalau kita mau bekerja ya, ya kita mau apa namanya mempunyai untung ya, memperoleh keuntungan ya, bukan malah kerugian. Nah, di sini kerugian juga ya bukan hanya kerugian material ya, khususnya di proyek konstruksi ada rugi dalam segi apa? Dalam segi waktu ya. Ya, biaya itu tadi material ya, kemudian ada juga namanya mutu ya. Ya, dan ada juga kerugian ya akibat ya cedera misalnya, ada terjadi kecelakaan di dalamnya. Apa manfaat ya dari manajemen risiko itu sendiri? Ya, yang pertama bisa membantu perusahaan ya menghindari biaya-biaya yang tidak perlu ya. Kalau misalnya sudah terjadi ya kejadian tadi apa namanya pekerja tertimpa backisting yang jatuh ya, tentu perusahaan harus bertanggung jawab ya untuk melakukan pengobatan ya. Ya, jadi harus mengeluarkan biaya pengobatan ya, kemudian harus ya menanggung waktu yang terbuang akibat kejadian tersebut ya. Jadi pada saat kejadian itu pasti proses konstruksi akan terhenti sejenak ya, dan pada saat berhenti itu juga ada kerugian waktu yang ditimbulkan. Kemudian apa yang kedua adalah membantu manajemen memutuskan apakah resiko akan dihindari atau diambil. Kemudian yang ketiga apa memaksimalkan keuntungan perusahaan ya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder dan organisasi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya, itu tadi adalah ya manfaat manajemen risiko ya. Nah, sekarang ya kita masuk ke proses manajemen risiko. Yang pertama ya. Ya. Terlebih dahulu kita harus melakukan identifikasi ya. Jadi kita mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko. Seperti risiko hukum, kemudian lingkungan, pasar, dan regulasi. Kemudian kita analisis risiko yang menentukan ruang lingkup risiko, hubungannya dengan faktor-faktor lain dalam organisasi. Ya, selanjutnya ya dilakukan penilaian risiko ya. Kita memberi peringkat risiko untuk menentukan mana yang perlu diprioritaskan. Nah, ini juga bisa menjadi ya sebuah penelitian ya, tema yang kalian bisa angkat di penelitian atau skripsi ya, melakukan penilaian risiko, dan ini sudah dilakukan ya oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya ya. Contoh misalnya di proyek Bendungan Jenelata
Nah, kemarin ada yang mengangkat tema itu. Ya, jadi misalnya dia membatasi beberapa item pekerjaan ya yang sedang dilaksanakan di ya konstruksi bendungan itu. Kemudian melakukan penilaian resiko terhadap item-item yang sedang berjalan. Ya, jadi mungkin ada ditinjau 10 item ya, dari 10 item tersebut apa saja resiko yang bisa terjadi. Nah, kemudian setelah diidentifikasi akan diberikan bobot penilaian ya terhadap tiap item tersebut. Nah, jadi bobot penilaian ini dilihat ya berdasarkan apa? Ya, kekerapan dan juga dampak yang ditimbulkan ya. Jadi semakin sering terjadi dan juga semakin besar dampaknya ya maka nilai risikonya itu adalah menjadi lebih besar. Nah, kemudian setelah item-itemnya diberikan bobot masing-masing, ya bisalah kemudian kita membuat sebuah keputusan ya, kita melihat item-item apa saja yang mempunyai resiko yang paling tinggi atau yang paling besar. Nah, item tersebutlah yang menjadi fokus utama ya, bahwa ya dengan meminimalisirkan resiko-resiko yang besar ya, ya maka ya resiko yang ada di proyek tersebut ya akan berkurang. Jadi ada proses ya penanganan ya. Jadi ini masuk ke tahapan keempat, ada solusi yang diterapkan. Ya, kita mencari ya solusi untuk menghilangkan atau meminimalisir resiko yang ada. Kemudian pemantauan resiko ya, mengontrol solusi yang dipilih dan mengevaluasi jika ada kekurangan. Ya, jadi setelah solusi diterapkan ya, ya tidak serta-merta kita selesai dengan hal tersebut ya. Ya, kita lakukan juga pemantauan resiko bahwa apakah solusi yang kita berikan sudah tepat sasaran ya, apakah sudah benar-benar mengurangi atau meminimalisir resiko ataukah ya tidak bisa kita terapkan sehingga kita harus mengevaluasi kemudian kita mencari solusi yang lainnya. Oke, ya jadi itu tadi materi kita hari ini ya. Ya untuk materi berikutnya nanti kita akan sampaikan lagi ya di pertemuan berikutnya ya. Ya insya Allah hari Kamis ya kita ketemu lagi. Oke, kalau ada pertanyaan Ibu persilahkan ya apa yang kita mau diskusikan kembali ya mulai dari kontrak kuliah sampai dengan materi pengantar ya mengenai manajemen risiko. Oke, mungkin kasus-kasus ya kasus-kasus yang sudah terjadi ya kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi apa-apa saja dampak-dampak ya kalau misalnya sebuah resiko tidak ditangani ya dan akan menjadi atau akan menimbulkan ya kerugian yang lebih besar di dalamnya. Oke. Apakah ada yang belum Ibu absen sebelumnya ya? Silakan disampaikan nanti Ibu rekap kembali ataukah nanti kalian kirim screenshot bukti mengikuti perkuliahan ya. Oke, kalau begitu kita cukupkan pertemuannya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.